Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Cindy mau baca buku yang judulnya Family Matters. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalian tahu karena apa? Karena subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Oke, let's get started. Baca buku yang judulnya Family Matters. Ketika Love berjalan menyusuri koridor dalam kastil, ia melihat lukisan Ratu Elsa dan adiknya Putri Anna. Lukisan itu membuat Olaf bahagia karena ia menyayangi kakak beradik itu. Saat itu juga ia mendengar suara Elsa. Mungkin aula dansa, kata Elsa. Aula dansa terlalu besar, jawab Anna. Bagaimana dengan halaman istana? Olaf menatap lukisan itu dengan takjub. Wow, lukisan ini hidup, serunya. Halaman istana sepertinya juga kurang cocok, lanjut Elsa. Tiba-tiba Olaf menyadari suara-suara itu bukan berasal dari lukisan, melainkan dari ruang kerja Elsa di ujung koridor. Kalian sedang apa? Tanyanya. Kami sedang merencanakan pesta, Elsa menjelaskan. Aku suka pesta, seru Olaf. Pada saat itu, Gerda dan Kai masuk ke ruang kerja. Selamat pagi, sapa Gerda. Aku membawakan bunga-bunga segar untuk kalian. Dan aku membawakan coklat panas, tambah Kai. Anak buru-buru menarik Olaf. Menepi. Akan ada. Ini pesta kejutan, bisik Anna. Jadi kau harus merahasiakannya. Aku suka rahasia, bisik Olaf. Sementara Gerda dan Kai meninggalkan ruangan itu. Elsa mendapat ide. Olaf, maukah kamu mengumpulkan bahan-bahan untuk pesta? Mata manusia salju kecil itu berbinar. Serius? Elsa memberinya sebuah daftar. Oh, kata Olaf, ini pasti bahan-bahan rahasia. Kau bisa mengandalkanku. Dan sebelum kakak beradik itu sempat membacakan daftar untuk Olaf, ia sudah berlari keluar. Dan tepat menabrak Kristof. Hai, kata Olaf. Aku sedang membantu untuk pesta kejutan. Kristof meringis. Maksudmu pesta untuk... Tapi Olaf menyuruh Kristof diam. Bahkan daftarku pun rahasia. Oh iya? Tanya Kristof. Iya, sangat rahasia. Sampai-sampai aku tak tahu apa yang tertulis. Lihat. Kristof tertawa. Itu karena kau tak bisa membaca, katanya. Sini ku bantu. Kristof membacakan daftar itu untuk Olaf dan Sven. Dalam sekejap, manusia salju itu dan rusa kutub itu pergi mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk pesta. Bahan-bahan pertama adalah keju kambing. Ketika Olaf dan Sven berhenti di depan peternakan kambing, keluarga Anderson, Mater, dan Goran menyambut mereka dengan hangat. Siapa makhluk kecil yang menggemaskan ini? Tanya Olaf, memandang ke sekeliling rumah yang penuh kesibukan itu. Yang mana anak-anak kami atau anak-anak kami? Goda Marty. Bayi-bayi kambing juga disebut anak-anak. Goran menjelaskan. Kami semua satu keluarga besar. Kedengarannya keluarga kalian menyenangkan, kata Olaf. Goran melihat daftar yang dibawa Olaf. Pesta ya? Roda keju kami adalah kudapan yang sempurna untuk pesta. Apa itu roda keju? Tanya Olaf.
Itu cara kami menyimpan keju, jelas Koran. Kami mencoba persegi panjang, malah kacau jadinya. Beberapa anak keluarga Anderson membantu naikkan keju ke gerobak. Olaf dan Sven mengucapkan terima kasih kepada mereka dan segera menuju ke perhentian berikutnya, penggilingan tepung keluarga Milker. Ketika gerobak itu berhenti di depan kincir angin, seorang gadis kecil menyapa mereka. "Hai," katanya. "Aku Nora." "Hai, aku Olaf, dan aku suka pelukan hangat," kata Olaf. Dengan senang hati, Nora memberinya pelukan hangat. "Apakah kincir anginmu berhantu?" tanya Olaf ketika ia melihat sebuah sosok putih. "Tak ada hantu," Nora tertawa. "Itu Paman Leis. Dia hanya tertutup tepung. Tepung tidak hanya ada dalam keluarga kami, tapi juga ada di baju kami," Nora menjelaskan. Look at that and that. Look at and this one. Olaf menunjukkan daftarnya kepada mereka. Dengan cepat, Paman Leis mengambilkan beberapa karung tepung dan menaruhnya ke gerobak. "Sepertinya pestamu asyik," kata Paman Leis. "Dan tepung itu bisa dibikin kue yang cukup besar untuk mengenyangkan seluruh kastil. Aku baru tahu kastil bisa makan," kata Olaf, melambai sebagai ucapan selamat tinggal. "Masih ada satu lagi yang harus dibeli, Olaf dan Sven. Bunga dari perkebunan yang dikelola dua kakak beradik, Violet dan Vita." Olaf menunjukkan daftarnya kepada kakak beradik itu, dan Violet segera mendorong sebuah kereta sorong yang dipenuhi bermacam-macam bunga. Olaf mengendus aromanya dalam-dalam. "Aku baru tahu bunga punya begitu banyak keharuman," katanya. "Keluarga kami sudah memiliki kebun ini selama beberapa generasi," kata Violet. "Dan juga keluarga?" tanya Olaf. "Kalian punya kambing atau hantu?" Vita tersenyum. "Keluarga itu bagaikan keping-keping salju. Mereka sulit ditangkap dengan lidah kita," sela Olaf. "Dan tidak ada dua orang yang sama persis," kata Vita. Ketika manusia salju itu kembali ke kastel, ia disambut oleh Anna, Elsa, dan Kristoff. "Semua bahan rahasia itu sudah kudapat," kata Olaf. "Aku membawa keju, kambing, tepung, dan ember bunga." "Mungkin maksudmu buket, bukan ember?" koreksi Kristoff. Kemudian ia melihat bahwa Olaf benar-benar membawa beberapa ember penuh bunga. "Kerja bagus, Olaf," puji Anna. Kemudian Anna mulai mencabut kelopak-kelopak bunga. Kristoff berjalan lewat membawa karung tepung ke arah kastel. "Aku tak sabar lagi untuk melihat kue besar itu," kata Olaf. "Oh, kita tidak akan membuat kue, kata Kristoff. Elsa bergegas lewat membawa tumpukan roda keju di atas sebuah piring besar. "Sampai ketemu di pesta," katanya. Kata Olaf. "Sampai jumpa. Pestanya di perpustakaan." Tapi ketika Olaf tiba di
perpustakaan, dia hanya melihat Anna, Elsa, dan Kristoff. Di mana semua orang lainnya? Katanya, pesta ini untuk keluarga kita, kata Elsa. Dan tamu-tamu kehormatan kita akan segera datang. Pada saat itu, Gerda dan Kai masuk. Lalu Anna dan Elsa melemparkan kelopak-kelopak bunga beraneka warna ke udara. Kejutan! Gerda dan Kai adalah tamu-tamu kehormatan itu. Kedua pelayan setia itu begitu terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Kalian telah menjadi keluarga kami sejak kami masih kecil, kata Elsa tersenyum. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Kalian menyiapkan semua ini khusus untuk kami? Tanya Gerda. Kami ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk kalian, kata Elsa. Kai memandang ke dalam cangkirnya dan yang berisi coklat beku yang sangat enak. Aku yakin kau yang membuatnya, ujar Kai, dan aku yang mencarikan semua bahannya, timpal Olaf. Tambahkan sedikit cuka dan garam. Kami menambahkan sedikit cuka dan garam ke tepung yang dibawakan Olaf. Lalu Anna dan aku menggunakannya untuk memoles semua perabot kuningan dan tembaga di dapur, kata Kristoff. Olaf menoleh kepada Anna. Dan kau membuat bunga-bunga itu menjadi salju warna-warni? Ya, saut Anna. Itu namanya konfeti. Kata Olaf. Jadi kejunya untuk apa? Untuk dimakan tentunya, kata Kai mencicipi keju itu dalam satu gigitan besar. Ini makanan kesukaanku. Ini pesta yang berbeda, kata Olaf. Anna terkekeh. Keluarga kita memang berbeda. Ya, berbeda, kata Olaf. Seperti semua orang yang lain. Tamat. Sampai di sini dulu ya videoku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena kalian tahu subscribe itu gratis. Kalian gak perlu bayar, kalian gak perlu ngapa-ngapain. Kalian tinggal klik tombol merah yang tulisannya subscribe ya. Oke, sampai di sini dulu ya videoku. Bye, love you all. Bye, love you all, teman-temanku. Aku harus mau pergi. Kalian mengerti mau pergi? Itu lucuan sapi. Sampai jumpa.